Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini lain daripada biasanya video kita membahas tema kekunoan, tapi sekarang yang kita bahas adalah tema kekinian, namun tetap dikupas dari sudut pandang kekunoan. Yaitu kita akan melakukan kupas tuntas arti nama para tokoh dalam film KKN di Desa Penari. Jadi KKN di Desa Penari merupakan film yang sedang booming di tahun 2022. Film ini diproduksi oleh MD Picture di bawah pimpinan produser Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini diangkat dari tweet Twitter yang pernah viral di tahun 2019, ditulis oleh akun Simple Man yang konon diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Sama seperti tweet Twitter yang viral itu, film KKN di Desa Penari juga sangat laku keras dan dinobatkan sebagai film kedua terlaris sepanjang sejarah Indonesia. Yang menempati ranking 1 adalah film Avengers Endgame yang memperoleh penonton di bioskop sebanyak lebih dari 11 juta orang. Sedangkan KKN di Desa Penari berada di ranking kedua dengan perolehan penonton 9 juta lebih, dan itu belum turun layar sampai video ini dibuat. Nah, karena yang ranking 1 adalah film buatan Amerika, itu artinya KKN di Desa Penari menempati urutan pertama khusus untuk film buatan dalam negeri terlaris sepanjang sejarah Indonesia. Tentu saja untuk saat ini, karena bisa jadi kelak ada film Indonesia lain yang mampu melewati rekor KKN di Desa Penari. Oke teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan. Di sini kita akan fokus menerjemahkan arti nama para tokoh dalam film KKN di Desa Penari. Sebenarnya tema ini pernah saya tulis di media sosial Facebook pada grup Belajar Bahasa Jawa Kuno. Dan sekarang akan saya sajikan dalam bentuk audio visual untuk teman-teman pengguna YouTube. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Widya, yang diperankan dengan baik oleh aktris Adinda Thomas. Widya adalah mahasiswi yang diincar oleh Badara Wuhi, makhluk halus yang berkuasa di Desa Penari. Nama Widya berasal dari bahasa Sanskerta Widya. Oh ya, di sini huruf V dalam bahasa Sanskerta tidak dibaca mirip F, tapi dibaca mirip W. Jadi, ini bacanya adalah Widya, bukan Vidya. Contoh lain, ini dibaca Dewa, bukan Deva. Ini dibaca Swarga, bukan Svarga. Ini dibaca Pandawa, bukan Pandava. Kembali ke nama Widya. Widya sendiri bermakna ilmu pengetahuan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada kata bidadari yang merupakan serapan dari bahasa Sanskerta Widyadari yang bermakna pembawa ilmu pengetahuan. Tokoh kedua yang kita bahas adalah Nur, seorang mahasiswi berhijab alumni pondok pesantren. Diperankan oleh Tisa Biani yang bukan nama baru dalam dunia perfilman karena dia merupakan mantan artis cilik yang pernah menyabet penghargaan sebagai pemeran anak-anak terbaik pada 2014 dalam Festival Film Indonesia. Nama Nur berasal dari bahasa Arab Nur, menggunakan U panjang yang artinya adalah cahaya. Tokoh selanjutnya adalah Ayu, mahasiswi yang menjadi ketua proyek KKN di Desa Penari. Diperankan oleh Agnini Hagwe, aktris yang pernah menjadi atlet taekwondo peringkat 6 dunia. Nama Ayu dalam bahasa Jawa artinya cantik. Berasal dari bahasa Jawa kuno Hayu, yang artinya dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, cantik, molek, dan sejenisnya. Turunan dari kata Hayu adalah Ahayu, seperti pada nama Kusuma Wardhani Putri Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit, yang dalam naskah Pararaton disebut Brilasem Sang Ahayu, yang artinya Baginda Dilasem yang cantik. Selain kata Ahayu, ada juga kata Rahayu atau Dahayu, yang juga memiliki arti selamat, baik, cantik, dan sejenisnya. Dalam hal ini saya agak prihatin kalau ada yang mengatakan bahwa kata Rahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu sama sekali tidak benar. Rahayu adalah bahasa Jawa asli, sedangkan bahasa Jawa adalah anggota rumpun Austronesia, berbeda dengan bahasa Sanskerta yang merupakan anggota rumpun bahasa Indo-Eropa. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan cari kata Rahayu dalam kamus bahasa Sanskerta. Dijamin tidak akan ketemu. Kenapa? Karena Rahayu memang bukan bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Sanskerta, ada kata yang mirip dengan Ayu, yaitu Ayu atau Ayus, yang bermakna hidup. Misalnya ada kata Dirgayu, yang artinya hidup lama, hidup panjang, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Dirgahayu. Biasanya digunakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan semoga panjang umur. Saya ulangi ya, Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta Dirgayu. Tetapi Ayu yang bermakna cantik bukan berasal dari Sanskerta, tetapi berasal dari bahasa Jawa kuno Hayu. Oke teman-teman, 3 mahasiswi sudah kita bahas. Sekarang kita beralih membahas arti nama para mahasiswa dalam film KKN di Desa Penari. Mahasiswa yang pertama adalah Bima, teman lama Nur yang juga sesama alumni pondok pesantren. Diceritakan bahwa dia menyukai Widya tetapi justru jatuh ke dalam perangkap Badara Wuhi bersama Ayu.
Tokoh Bima diperankan oleh Ahmad Megantara. Nama Bima berasal dari bahasa Sanskerta Bhima, menggunakan ba aspirat dan i panjang yang artinya ialah dahsyat, mengerikan, menggetarkan. Nama ini dipakai oleh Pandawa nomor 2 dalam cerita Mahabharata, yaitu Bhimasena. Kenapa dinamakan demikian? Karena sewaktu bayi ia pernah terlepas dari gendongan Kunti, ibunya, dan tubuhnya jatuh menimpa batu besar. Anehnya, justru batu tersebut yang hancur, bukan si bayi. Itulah sebabnya bayi tersebut diberi nama Bhimasena, yang artinya berbadan dahsyat. Hal ini telah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa ketika kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, cerita Mahabharata juga ikut masuk kemari, dan ternyata sangat disukai, terutama di Jawa. Itu sebabnya banyak orang Jawa yang memberi nama anaknya menggunakan nama tokoh Mahabharata. Misalnya nama Bima disederhanakan menjadi Bima, atau ada juga yang menulis Bimo. Tokoh mahasiswa kedua yang kita bahas adalah Wahyu, mahasiswa senior yang telat lulus, berwatak selengean, humoris, diperankan oleh Fajar Nugra. Nama Wahyu berasal dari bahasa Arab Wahyu, yang bermakna pengungkapan. Secara khusus, dimaknai petunjuk Tuhan yang diturunkan kepada para nabi. Orang Jawa dengan kreatif mengkombinasikan nama Wahyu dengan nama Jawa, misalnya menjadi Wahyudi, Wahyuni, Wahyuningsih, Wahyuningtyas, dan sebagainya. Mahasiswa terakhir yang kita bahas adalah Anton, mahasiswa senior juga, teman akrab Wahyu, yang diperankan oleh Calvin Jeremy. Nama Anton ini merupakan nama Eropa, berasal dari bahasa Latin Antonius, yang bermakna tak ternilai harganya. Loh, kok orang Jawa bisa pakai nama Eropa? Ya wajar, karena orang Jawa kan tidak menutup diri dari pergaulan internasional. Jadi orang Jawa kenal nama Sanskerta itu sejak masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Orang Jawa kenal nama Arab sejak masuknya kebudayaan Islam. Orang Jawa kenal nama Latin sejak masuknya agama Kristen dan Katolik. Tokoh selanjutnya adalah Pak Prabu, kepala desa yang memimpin desa tempat KKN diadakan. Diperankan oleh aktor Kiki Narendra. Kata Prabu berasal dari bahasa Sanskerta Prabu, yang bermakna perkasa. Kata ini sering digunakan untuk menyebut raja atau penguasa negara. Misalnya, Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit, Prabu Kertanagara Raja Singgasari, dan sebagainya. Tokoh selanjutnya adalah Mas Ilham, kakak dari Ayu yang juga berteman dengan Pak Prabu. Tokoh ini diperankan oleh Andri Mas Hadi. Nama Ilham berasal dari bahasa Arab Ilham, yang artinya inspirasi. Kemudian ada tokoh bernama Bu Sundari, yaitu warga desa yang rumahnya digunakan sebagai tempat menginap para mahasiswi. Diperankan oleh aktris senior Ati Cancer. Nama Sundari berasal dari bahasa Sanskerta Sundari, artinya ialah wanita cantik. Kalau yang sifatnya maskulin ialah Sundara. Misalnya dapat kita jumpai dalam gelar penobatan Sri Jayanagara Raja Kedua Majapahit, yaitu Sri Sundara Pandya Dewa Diswara. Sudah kita bahas dalam video sebelumnya bahwa Sundara Pandya artinya adalah tampan dan terpelajar. Tokoh selanjutnya ialah Mbah Buyut, tokoh spiritualis desa yang boleh dibilang menjadi pahlawan dalam film ini. Diperankan oleh komedian senior Diding Zeta atau terkenal juga dengan sebutan Diding Boneng. Mbah Buyut ini bukan nama tetapi panggilan untuk orang tua dari kakek atau nenek. Tapi kalau dalam tradisi Jawa, khususnya Jawa kuno, Buyut juga bisa digunakan untuk menyebut sesepuh desa. Tidak harus orang tua dari kakek nenek. Misalnya dalam cerita Pararaton, Raden Wijaya pernah dikisahkan bersembunyi di rumah buyut desa Pandakan yang bernama Macan Kuping. Selanjutnya ada tokoh yang disebut Mbah Dok, yaitu sosok makhluk gaib yang menjadi penjaga nur. Diperankan oleh aktris senior Dewi Sri. Dalam bahasa Jawa, Mbah Dok digunakan untuk memanggil nenek, yaitu singkatan dari Mbah Wedok. Kata wedok merupakan pergeseran ucap dari wadon, yang artinya perempuan. Wadon sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno waduan. Ada yang menafsirkan kata dasar dari waduan adalah wadwa yang berarti pengikut. Ada juga yang menafsirkan kata dasarnya berasal dari bahasa Sanskerta wadhu, yang awalnya bermakna istri muda namun kemudian meluas menjadi perempuan secara umum. Tokoh terakhir adalah Badara Wuhi, sosok makhluk halus yang berkuasa di desa penari. Diperankan oleh Aulia Sarah. Dari cerita-cerita yang beredar, Badara Wuhi disebut berasal dari kata Subada Ngerawuhi, yang artinya Subada mendatangi. Lalu Subada sendiri artinya apa? Saya cari di Kamus Sanskerta, yang mirip dengan kata Subada adalah Subada, yang bermakna mencengkeram, menutup rapat-rapat, membatasi dengan ketat. Kalau dalam bahasa Jawa kuno bagaimana? Dalam bahasa Jawa kuno ada kata yang mirip, yaitu bada saja. Bada bermakna
bujuk atau rayu. Kata kerjanya adalah ambada, artinya membujuk atau merayu. Jadi ambada angrawuhi artinya membujuk dan mendatangi. Oke teman-teman, itu tadi video kita tentang pembahasan arti nama para tokoh dalam film KKN di Desa Penari. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan bisa coret-coret di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.